Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta penggunaan lahan dari tahun ke tahun menggunakan data raster dari website Esri. Nah, di sini alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat yang pertama, komputer ataupun laptop. Alat yang kedua yaitu internet yang memadai. Yang ketiga yaitu mouse, tapi ini sifatnya opsional untuk mempermudah saja. Kemudian ArcMap, dan yang terakhir ada browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Untuk bahannya dua saja. Yang pertama data raster Esri yang akan kita download nanti, dan yang satunya yaitu SHP satu tingkat di bawah dari lokasi penelitian kalian. Jadi misalnya saya ingin membuat peta penggunaan lahan Kecamatan Kota Bumi. Maka SHP yang saya gunakan adalah SHP kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Bumi. Nah, langsung saja kita masuk tahap pertama, yaitu kita buka File Explorer, kemudian kita cari lokasi kita ingin membuat folder. Nah, folder ini kita gunakan untuk mempermudah menyimpan file-file atau SHP yang akan kita buat nanti. Di sini tutorial PL Kobo. Setelah foldernya dibuat, kita tutup saja. Kemudian kita buka Google Chrome ataupun browser lain. Di sini kita ketik Esri Land Use. Nah, kita pilih yang atas ini, yang Esri Land Cover ArcGIS Living Atlas of the World. Kita klik, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian Launch the Land Cover Explorer Application, nah kita klik. Nah, di sini masuk ke dalam uh, tutupan lahannya ya. Kenapa kita menggunakan tutupan lahan? Sebenarnya bisa saja kita pakai tutupan lahan ini. Nah, nanti kita modifikasi saja agar bisa menjadi peta penggunaan lahan. Sini yang pertama kita cari dulu. Sini ada menu search. Kita cari lokasi yang ingin kita buat peta. Kota Bumi. Cari. Nah, sudah ketemu. Kemudian kita di sini ada beberapa menu ya. Di sini klasifikasi dari atau legendanya. Kemudian di sini ada tahunnya. Kita klik bagian download geotiff. Ini kita zoom manual ya. Utara kalau nggak salah di sini. Nah, sesuaikan. Kalau sudah sesuai, kita klik kiri lokasinya. Sebentar. Ini sinyal saya masih nge-lag. Nah, kita join aja sekalian. Nah, di sini saya ingin membuat peta penggunaan lahan di tahun 2017 dan 2021. Kita klik saja 2017. Nanti sudah terdownload seperti ini. 48M 2017 sekian. Nah, karena saya sudah punya filenya, jadi nggak perlu saya download. Kita contoh satu lagi, 2021. Kita batalkan. Kemudian sudah terdownload, langsung kita tutup saja. Kita buka file explorer lagi. Nah, biasanya dia akan muncul di folder unduhan. Tapi karena sudah saya pindahin, kemarin saya pindahin ke sini. Nah, lihat di sini dua file ini, file TIFF bentuknya.
Dua filenya kita salin aja. Kita pindahkan ke tutorial PL Kobum. Copy. Sudah ada filenya. Nah, untuk SHP-nya sendiri saya sudah ada, cuman nggak saya pindah, tapi tidak saya pindahkan karena ya ukurannya besar. Ini 1,1 GB. Nah, bahannya sudah ada, alatnya sudah ada, kita langsung ke pembuatan petanya. Kita masuk ke aplikasi ArcMap-nya, kita klik kanan layers, masuk menu properties, kita ubah koordinat sistemnya ke WGS 1984 UTM Zone 48S. Nah, sebenarnya bisa kalian cari di sini ya, di Geographic Coordinate System. Silakan kalian cari saja. Oke, sudah. Kemudian kita add data. Yang perlu kita add pertama yaitu kita masuk folder connection. Kita cari SHP kelurahan tadi. Nah, di sini SHP kelurahan ya tadi. Nah, kita masukkan add. Kita tunggu dulu sampai masuk semua dan nggak nge-lag. Agak lama ya, karena SHP kelurahan saya satu Indonesia. SHP kelurahan yang saya punya maksudnya. Tunggu, ayo full. Udah, kita klik kanan layernya, kemudian kita masuk menu properties. Kita masuk ke definition query, query builder. Nah, walaupun ini sampai kelurahan, kita potong berdasarkan kecamatan karena kita mau buat peta kecamatan. Get unique value. Dan kita cari kota Bumi. Kita klik OK. Nah, buka nih. Sudah kepotong. Kemudian kita masukkan data raster tadi. Sudah kita punya. Jadi kita buat 2017 dulu. Add. Nah, ini kan masih bentuk raster. Kita ubah dulu. Oh, kita potong aja dulu ya, biar lebih mudah. Kita potong aja dulu, biar sesuai dengan SHP kecamatan ini. Kita ke menu search, kita cari extract extract by mass. Oke, share dulu orang ini. Nah, kita klik extract by mass. Nah, input rasternya, kita masukkan data rasternya ke sini. Kemudian untuk fitur mass datanya kita masukkan. Astaga, maaf. Eh, harusnya saya potong dulu ya. Maaf, maaf, maaf. Jadi ini belum saya ekspor dulu, harusnya saya ekspor dulu. Jadi kita ekspor data. Kita ekspor
ke tutorial PL Kobum tadi. Nah, ini kita tulis kota bumi underscore, jangan pakai spasi, per kelurahan. Underscore kelurahan. Oh alah, SHP ganti SHP dulu. Save. Do you want export? Add exported data. Nah, kalau udah masuk data yang terekspor, yang SHP kelurahannya kita remove aja nggak apa-apa. Nah, baru kita masuk ke extract by mass. Input rasternya di atas. Kemudian SHP yang udah terpotong sesuai wilayah penelitian kita, kita masukkan. Nah, kita masukin dulu potongannya ini ke folder kita tadi. Jadi folder kita tuh sangat penting ya. Di sini kita tulis PIV underscore 2017. Kita potong aja dulu rasternya. Biar cepat waktu kita olah nanti. Tunggu, jadi olah sudah gambar bunga. Nah, sudah ke ekstrak, kita tutup aja. Oh, jangan. Jadi kita tutup dulu. 48M ini kita remove aja. Kita masuk ke menu lain di search ini. Kita ubah ke polygon. Jadi kita cari raster to polygon. Raster to polygon conversion. Kita masukin data rasternya. Nah, data raster yang dipotong tadi kita masukin file value fieldnya. Kemudian kita simpan lagi di folder tutorial PL Komum tadi. Ini kita SHP-nya, oh, Sri underscore 2017. Nah, save. Karena jadi, kita tutup aja. Yang TIFF ini kita remove lagi, apa-apa. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan adalah edit attribute table-nya. Begini aja biar mudah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa data raster tadi memiliki klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, bisa kalian cari di sini nih. Nanti untuk link klasifikasinya ini akan saya sertakan di deskripsi. Nah, di sini bisa dilihat kode 1 itu untuk eh, tubuh air. Nah, di sini bisa dilihat bisa antara sungai, kolam, dan danau, dan ocean samudra, dan lain-lain. Di sini kita add value dulu. Add value add field. Nah, kita add field. Karena dia isinya bakal teks, kita ganti teks. Namanya penggunaan underscore 2017. Oke, tulong ya. Jadi penggunaan underscore 17, Mbak.
tutup tulang dulu. PL 2017. Nah, coba bisa. Nah, sudah masuk. Kita besarin aja lah ya. Nah, sekarang kerjaan kita adalah ngisi atribut, ngisi tabel-tabel yang ada di atribut ini. Grid code sama dengan, kita geser ke sini aja. Nah, sama dengan, dan get unique value, kita pilih satu. Apply. Nah, sudah terpilih. Kecilin juga nggak enak deh. Nah, kalau sudah terpilih, oh, kita taruh di ini aja. Di atas ini aja. Nah, kalau select by attribute ini kita taruh di sini. Oke. Kode grid code 1 udah terpilih dan water, tubuh air. Nah, cara untuk mengubah jadi dari land use ini menjadi dari line cover menjadi land use, dari tutupan menjadi penggunaan, kita masukkan isinya ini berdasarkan penggunaan terbanyaknya. Jadi di sini contoh di Kota Bumi sendiri itu kan banyak kan kolam daripada sungainya kan. Jadi untuk kode satu itu kita isi kolam saja. Kita klik kanan judul tabelnya, kita masuk menu field kalkulator, tanda petik 2, kita tulis kolam. 2 lagi. Oke. Nah, semua kode satu udah terisi kolam. Kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode, sini dari kode 2, kita apply. Banyak ya. Kode 2, trees. Ini significant clustering of tall. Pohon yang ukurannya 15 kaki atau lebih. Sebentar saya search dulu untuk kata bumi banyakkan apa untuk trees-nya. Oke, ternyata kode 2 itu sendiri perkebunan, antar perkebunan karet ataupun perkebunan apa kemarin. Pokoknya kebanyakan karet, jadi kita isi perkebunan aja karena kita bingung mau antara mau karet atau apapun itu. Kebunan saja, perkebunan. Oke, lanjut ke kode selanjutnya, kode berapa ini? 4. Apply. Kode 4 cuma ada 4 ya. Coba kita cek. 4 flooded vegetation. Flooded vegetation ini kita isi rawa aja. Kanan, isi rawa. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 yaitu crops human planted water soils grasses. Oh, oh ini sawah. 5 ini sawah. 5 ini sawah. Kemudian lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7
Nomor 7 itu Jubil area atau area terbangun. Oh, ini kita masukin pemukiman aja. Permukiman. Kemudian nomor 10, fly. 10 cuma ada 7 ya. Clouds. No line cover information due to persistent cloud cover. Oh, nggak ada informasi karena tertutup awan. Tutup awan. Nah, kalau untuk kasus seperti ini, kita lihat. Jadi kita lihat SHP-nya itu di bagian mana. Kalau ini sebenarnya harusnya ya, biasanya daerah-daerah awan seperti ini tergantung SHP kalian. Kalau nggak salah untuk Kota Bumi sendiri, daerah yang terkena awan ini merupakan daerah permukiman. Jadi untuk kode nomor 10 ini kita ubah ke permukiman saja. Permukiman. Ketik dua. Dua. Oke, kita lanjut ke kode yang terakhir, itu kode 11. Fly, sekitar 107. 11 itu open area covering homogeneous grasses with little not taller vegetation. 11. Coba kita lihat dulu. Astaga, ini harusnya kita translate saja. Kalau kita translate. Karena Inggris ini agak kurang juga. Padang rumput. Itu kan semak belukar. Oh, semak belukar. Oke, jadi kita isi semak belukar. Semak belukar. Oke. Nah, untuk PL-nya udah terisi semua. Kita matikan di sini. Nah, kita tutup. Langsung kita ke menu simbologi. Menu simbologi di SHP Esri ya, bukan di Kota Bumi Kelurahannya. Kita buka kategoris. Kita klik PL 2017, kemudian kita add all value. Nah, di sini sudah masuk semua apa belum? Sudah masuk semua ya. Kolam, perkebunan, pemukiman, rawa, sawah, belukar. Nah, ini kita ganti aja sesuai dengan keinginan kita. Jadi untuk kolam saya pakai warna biru saja, outline-nya satu. Perkebunan ini warna hijau, tapi kita pilih leaf green. Ya, leaf green atau lebih tebal ya warnanya. Kita ganti yang lebih tebal aja deh. Fair green. Oke. Kemudian pemukiman ini kita warnain yang terang, Mars red. Satu. Rawa. Rawa ini coklat aja, cherry cola. Oke. Sawah. Sawah ini hijau-hijau muda nih. Like apple aja. Like apple. Kemudian blue ini. Oh, blue ini
Kayaknya ada yang susah. Nah, ini grassland. Grassland aja kita pilih. Dan kita klik OK. Nah, di sini udah kelihatan cakep nih. Di sini aja. Nah, di sini peta untuk eh, peta penggunaan lahan untuk tahun 2017 sudah selesai. Nah, di sini rencananya saya akan membuat dua peta di satu layout. Jadi saya akan melakukan hal yang sama untuk data raster 2021. Nah, akan saya percepat videonya. Nah, di sini sudah jadi ya peta ESRI 2020, 2017 dan maksudnya penggunaan lahan 2017 dan 2021. Nah, di sini bisa kita cek ya perubahannya. Sebentar, oh salah ada menunya dulu. Ya, sebenarnya udah cukup, tinggal kita buat layoutnya saja. Kita masuk ke layout deh langsung. Fetch and print setup. Sebenarnya kalau layout nggak harus bergantung pada pilihan orang ya, tapi ini sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, di sini, oh, langsung aja di sini saya kasih tutorial cara membuat layoutnya menjadi dua. Nah, di sini kan udah, di sini masih kelihatan satu kan. Ini untuk ESRI 2020, 2017. Caranya adalah kita centang dulu semuanya ini, kemudian kita pilih petanya, kita klik kanan, kita copy. Kita sediakan tempat kosong seperti ini, kemudian kita klik kanan tempat kosong ini, kita paste. Nah, tinggal kita seret ke bawah. Sebentar kita sesuaikan dulu harusnya sebelum kita delete aja dulu. Kita maksimalkan dulu ukurannya. Baru kita copy. Kemudian kita klik kanan, kita paste. Nah, kalau udah, kita sesuaikan aja untuk petanya. Untuk bagian tengahnya kita mepet aja. Nah, ini yang paling penting. Jadi contoh di atas ini kan layar atas nih. Ini layar atas, kita matiin 2021-nya.
Nah, jadi kita klik kanan, kita remove aja untuk 2021 bagian atas. Ini 2017 ya. Kemudian yang bawahnya kan kita perlu 2021. Untuk 2017-nya kita remove saja. Nah, kan bisa dilihat tuh perubahan penggunaan lahannya. Oh, ini kita zoom to layer. Coba zoom to layer. Nah, 2021 juga kita zoom to layer. Nah, kan bisa kelihatan nih. Tinggal kita letakkan di atas deh. Nah, kita taruh di atas. Kemudian yang 2017 juga kita hold ya. Kita hold, kita pindahkan ke atas. Dan untuk warnanya kita fill colornya no color. Untuk warna kita hitam aja. Outline width-nya kita 1 ketebalannya. No color. Width-nya 1. Nah, terjadi. Mungkin bisa kita tambah ini ya. Kita tambah labelnya. Biar, biar kelihatan semua wilayah. Ada kita centang label fitur di layer. PADMKD. Kita klik OK. 2017 juga kita buat seperti itu. Properties. Labels kita centang. WADMKD. Kemudian kita OK. Dan sudah jadi, cuman kita buat dulu ya gridnya. Karena beberapa, kita buat dulu gridnya. Supaya kalian tahu. Akan saya contohkan untuk satu peta aja deh. Biar nanti peta yang lainnya, peta 2021-nya mengikuti saja. Jadi karena tadi kita pilih geografis, jadi kita pilihnya gratikul ya. Berikutnya, oke, berikutnya finish. Oke. Nah, kebanyakan ya. Nah, kebanyakan kita properties lagi aja. Kita klik grid-nya tadi, kita properties. Yang pertama kita ubah labelnya, karena 2017 kita bottom yang kita matiin. Kemudian vertical labelnya kita left sama right untuk 2017 ya. Kemudian additional properties, biarin aja. Intervalnya ini buat 0, juga buat 0. Yang di sini 30 menit coba. Kelebihan ya. Oh, kelebihan berarti kita coba buka properties lagi untuk gridnya kita ubah ke 10 menit coba. Juga 10 menit. Oke, masih 3 menit aja kita ubah. Nah, ini udah pas di 3 menit. Untuk skalanya coba kita bikin 100 ya. Kalau bisa, dia ngepas nggak? Oh, kurang ya. Berarti 105.000 coba. Nah, ngepas tuh 105.000. Untuk yang bawah juga kita lakukan, yang nggak usah. Yang bawah ngikut contoh di atas saja. Jadi kita klik kanan tanya lagi, kita pilih properties. Nah, beberapa orang kan mau untuk grid-nya itu berada di belakang. Jadi caranya kita pilih grid-nya, kemudian kita pilih convert to graphic. Nah, oke. Nah, di sini karena kan udah fix kan tadi untuk
grid-nya. Jadi udah kita ubah menjadi gambar, kita klik petanya, kita klik kanan, kemudian di bagian order kita pilih break send to back. Nah, udah ada grid-nya sudah ada di belakang kita. Jadi kita lakukan hal yang sama untuk peta di bagian bawahnya, untuk layout-nya. Tapi sepertinya untuk mempercepat waktu bagian layout, kita skip aja. Karena saya rasa kalian semua sudah tahu bagaimana cara membuat layout. Kalau belum tahu cara membuat layout, bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Ini udah selesai. Mungkin langsung saya tunjukin peta saya yang sudah jadi ya. Peta saya yang sudah jadi ini save aja dulu. Save. Jangan di oh, ini. Ini ganti PL. Oh, boom. Kita buka aja peta saya yang udah jadi. Kota Bumi SKPL 2017. Bentar. Nah, ini dia peta saya yang sudah jadi. Peta Kota Bumi yang sudah jadi, udah lengkap dengan layoutnya. Kemudian di sini bisa dilihat hampir sama ya. Bisa dibilang sama lah, dekat bukan hampir. Nah, coba kita zoom lebih dekat lagi. Nah, bisa dilihat lebih rapi. Dan kita akan memasukkan datanya. Mana sih? Kita buat file baru, CTRLN blank maps. Oke. Nah, kenapa saya buat file baru? Karena eh, saya sendiri apa ya masih ragu-ragu gitu untuk menggunakan SHP yang sama di peta yang satunya. Kenapa? Karena ya saya sering melakukan kesalahan lah intinya. Jadi untuk peta-peta ini bisa langsung kita buat aja. Kita masukin semua SHP yang sudah kita buat tadi 2017, 2021, kemudian Kota Bumi per kelurahan. Nah, kita masukin semua, kita bersihkan atribut tabelnya. Nah, salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah ekspor data terlebih dahulu karena kita takut peta yang sudah kita buat tadi berubah isi-isinya. Dan untuk menghindari hal tersebut, kita ekspor datanya lagi. 2021 ya. Berarti luas PL underscore 2021. Save. Untuk 2017 juga kita ekspor data PL underscore 2021. Oh, 2021, 2017. Save. Oke. Add. Yes. Nah, Esri tadi kita remove aja. Sekarang untuk petanya untuk SAP-nya kita otak-atik aja. Untuk peta bumi per kelurahan ini, kita klik kanan, open attribute table, kita, oh, ini juga perlu kita ekspor ya, takut peta sebelumnya yang udah kita buat berubah, jadi kita ekspor aja.
Kobum underscore lurah. Kita save. Oke. Yes. Nah, ini kita remove lagi. Jadi perlu saya ulang ya. Jadi peta tadi kita anggap sudah selesai karena saya sudah menjelaskan sampai bagian petanya selesai dan layout di bagian grid. Nah, untuk layoutnya bisa layout lain seperti legenda, judul, dan itu bisa kalian lanjutkan. Dan sekarang kita masuk ke dalam tahap 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 analisis luasnya. Nah, di sini kita sudah mengekspor tiga data, yaitu data kelurahan, data perubahan lahan 2017 dan 2021. Di sini kita mulai, setelah kita ekspor, kita mulai membersihkan tabel-tabelnya. Nah, di sini shape-nya kita buang aja, turn field off, object ID kita turn field off, semuanya kita turn field off sampai dengan menyisakan WADMKD ini. Nah, sudah untuk bagian kelurahannya, jadi tersisa WADMKD sama FID aja. 2017 dan 2021 kita lakukan hal yang sama, tapi untuk 2017 dan 2021 kita sisakan PL-nya saja, penggunaan lahannya saja. Klik 17 sudah, sekarang 2021. Sudah. Sekarang untuk menentukan luas perubahan lahan berdasarkan kelurahan, kita masuk ke menu geoprocessing terlebih dahulu, yaitu kita pilih menu intersect. Kita masukkan 2017 dulu ya. 2017 dengan Kobum Lurah. Kemudian di sini kita masukkannya intersect underscore berapa tadi ya? 17. Intersect underscore 17. Oke. Nah, join atributnya kita ubah ke no FID. FID input meters. Oke. Kita tunggu sampai menu intersect-nya selesai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kita ini aja kita olah dulu untuk yang 2017 ini. Kita klik kanan, kita menu open attribute table lagi, kita masuk ke add field, kita tambah satunya, namanya luas underscore PL underscore 2017. Type-nya kita ubah ke double karena kita ingin memasukkan luas ya. Kita oke, waktu long. Itu luas PL 17. Oke, the double, kita klik kanan. Kemudian kita masuk ke menu calculate geometry. Propertinya area. Kemudian unitsnya kita ubah ke hectares atau hektare. Ini sebenarnya terserah kalian mau hektar ataupun mau kilometer. Tapi di sini saya menggunakan hektar saja. Kita klik OK. Untuk calculating, nah sudah selesai kan? Masuk sini semua perubahan lahan yang ada di kecamatan
kota bumi berdasarkan kelurahannya dan perubahannya. Nah, karena di sini angkanya terlalu banyak, jadi kita klik kanan lagi judul tabelnya, kita pilih properties, kita pilih numerik. Nah, untuk roundingnya ini kita pilih 3 aja. Jadi angka-angka ini yang akan masuk ke dalam tabelnya hanya 3 angka di belakang koma. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, saya lihat kan perubahannya sudah berubah seperti ini. Kita tutup. Kemudian kita masuk ke menu Art Toolbox. Agak lama ya. Art Toolbox. Nah, kita masuk ke menu Conversion Tools. Nah, kita pilih Excel. Kita klik 2 kali. Klik Table to Excel. Klik 2 kali. Nah, kita masukin Intersect 2017 ini ke input table. Kita pilih foldernya, tutorial PL Kobum. Dan di sini nama filenya eh, luas PL 2017. Simpan. Kita klik OK. Nah, sudah jadi Excel ya. Nanti bisa kita lihat filenya di folder kita tadi. Taruh Anda, kemudian tutorial PL Kobum. Jadi namanya luas IJK LM. Nah, L tuh. Luasnya sudah masuk ke dalam Excel. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini kita buat untuk 2021-nya juga. Saya ulangi lagi ya caranya. Ini kita tutup aja. Nah, tabel to Excel sudah jadi. Nah, untuk file ini sebenarnya nggak kita perluin lagi, tapi tetap kita simpan aja. Jadi di sini simpan di folder tadi. Haruan the tutorial. Sini luas perubahan lahan. Simpan. Sudah tersimpan, kita tutup menu ArcMap-nya. Chrome-nya juga kita tutup. Sekarang kita masuk ke filenya. Kita masuk Excel aja dulu deh. Kita masuk Excel-nya. Kemudian kita masuk ke buku kerja kosong. Buku kerja kosong ini biarin aja. Kita tutup. Kita masuk ke File Explorer. Kita cari Excel yang udah kita buat tadi. Tutorial PL buku. IJKL. Nah, ini dia luas PL 2017. Kita enter. Nah, ini dia luasnya. Nah, bisa dilihat kan luasnya ini masih angka-angkanya masih terlalu banyak seperti ini. Kita CTRL-A, tapi pilih dulu kotak di table. Kemudian kita masuk ke menu sisipkan di atas. Kita pilih pivot table. Nah, tabel tentang luas PL. Nah, di lembar kerja yang ada aja deh. Coba, ada aja. Jadi lembar kerja baru, oke. Nah, di sini jatuhkan bidang nilai di sini. Di sini bisa dilihat di menu bidang pivot table. Kita pilih WADMKD.
kota apa kelurahannya dulu, kemudian perubahan lahannya apa, PL 2017 untuk yang nomor 2, dan yang ketiga adalah luas PL 2017. Nah, bisa dilihat di sini angka-angkanya sudah. Kemudian kita CTRL-A lagi, kita copy hasilnya, kemudian kita masuk ke dalam file kosong tadi. Di sini masukin aja di bagian B4 CTRL-V. Nah, sini sudah masuk ya. Totalnya untuk bagian D kita klik, jangan umum kita ubah ke angka saja, biar lebih enak bacanya. Nah, angka, kemudian yang 2017 juga kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke filenya, kita CTRL-A, kita masuk ke menu sisipkan, pivot table, oke, masukkan UIDMKD, kelurahannya, perubahan lahannya apa, dan luasnya berapa. Kita CTRL-A, kita copy lagi, kemudian kita masuk ke lembar kerja kita yang kosong tadi, masukkan kita spasi satu aja biar lebih enak melihatnya, CTRL-V, kemudian di bagian H kita ubah yang umum, di bagian angka ini, hanya kita ubah ke angka biar lebih enak. Kalau dari sini tinggal kalian rapihin aja. Mungkin bagian rapihinnya bakal saya percepat ya, sampai ke hasil akhirnya aja. Oh, jangan dulu saya percepat. Mungkin perlu kita CTRL-A, copy, kemudian kita buat lembar baru saja, lembar 2. Sini dipilih di 4B, kita tempel menu tempelnya, jangan rumus, tempel tanpa batas. Kita pilih nilai saja. Nah, yang 2021 juga kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke lembar 2, spasi 1, kita tempelnya jangan tempel rumus, tapi tempel nilai saja. Nah, dari sini, ya mungkin dari sini aja kan saya percepatnya. Nah, bisa dilihat, bisa kalian analisis juga perubahan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kota Bumi. Di sini bisa lihat total keseluruhannya 8.120 hektar. Di sini sudah dibagi berapa perubahannya, bisa dilihat. Nah, pembagiannya ini berdasarkan kelurahan ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada beberapa bagian langkah yang masih kurang jelas. Mungkin bisa kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya langsung. Itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.